Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang telah kami sampaikan terkait dengan bahasan nazar, di situ juga akan terkait erat dengan bahasan takwil terkait untuk ma'rifatullah. Di dalam Hafidz bab iman dikatakan wa innan nazar lima'rifatillahi atau wa innan nazar fil kauni lima'rifatillahi wajibun syar'an. Bahwasanya nazar dengan merenungi alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk agar supaya kita mengenal Allah itu hukumnya wajib, dan yang mewajibkan itu adalah syariat. Tatkala kita akan melakukan nazar, itu dikatakan oleh Ibnu Rus, perintah nazar itu bisa jadi merupakan perintah syariat, bisa jadi juga merupakan perintah akal. Jadi baik akal ataupun syariat sama-sama menganjurkan kita untuk melakukan nazar, melakukan penelitian ilmiah, melakukan studi lapangan, ya kan, belajar terkait sains, alam raya dan lain sebagainya. Karena jika ini dilakukan oleh setiap insan muslim atau sebagian umat Islam yang punya kemampuan keilmuan yang memadai, maka peradaban Islam akan sangat berkembang dan kita tidak lagi berada di pinggiran peradaban. Kita akan menjadi pemimpin peradaban, pemimpin dunia sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para ulama kita terdahulu di masa kejayaan Islam, di masa kemuliaan Islam seperti pada zaman Abbasiyah. Baik, terkait itu juga ketika kita memahami kitab suci sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Rus, bisa jadi apa yang kita pahami tadi untuk ma'rifatullah itu muafiqon, kata Ibnu Rus, sesuai dengan apa yang tertera di dalam teks. Jadi makna zahir sama dengan apa yang kita pikirkan, tetapi terkadang apa yang kita inginkan itu ternyata harus melalui makna lain atau yang disebut dengan takwil. Sebagaimana takwil itu oleh Ibnu Rus dikatakan at-takwilu. Jadi Ibnu Rus di dalam Faslul Maqal membuat bab khusus tentang takwil. Apa itu takwil? Wa makna takwilu huwa ikhraju dilalatil lafzi minad dilalatil hakikiyah, yaitu memalingkan makna hakiki dari sebuah lafal atau kata-kata ilad dilalatil majaziyah kepada makna majazi, atau kepada makna kiasan, atau kepada makna metafor, min ghairi ayyukhilla dzalika bi'adati lisanil arab, tanpa itu bertentangan dengan struktur bahasa Arab atau bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Arab. Fit tajawuzi min tasmiyati syai' bisyabihi au bisababi au lahiqihi au muqarinihi. Ini disebutkan ini tentang macam-macam takwil. Karena takwil itu bisa jadi karena sebab-sebab tertentu. Contoh begini, ketika saya mengatakan sungai itu mengalir, sesungguhnya ini ungkapan takwil. Karena atau sesungguhnya ini kalimat kiasan, karena sesungguhnya tidak ada dimanapun itu tidak ada yang namanya sungai mengalir. Yang mengalir itu bukan sungai tetapi air. Air itu mengalir, tetapi sungai menjadi tempat air mengalir, sehingga disebutkan tempat tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang menempati. Pohon itu berbuah, sesungguhnya yang membuat yang berbuah itu yang membuat yang membuat pohon berbuah itu sesungguhnya bukan pohon. Allah Subhanahu wa taala yang membuat pohon itu berbuah, tetapi seringkali kita mengatakan pohon itu telah berbuah, ya kan, seakan-akan pohonnya yang menyebabkan ia berbuah, padahal Allah lah yang menyebabkan pohon itu mempunyai buah-buahan. Hal-hal ini akan kita pelajari ketika kita membaca buku-buku sastra Arab seperti balaghah, ya kan. Balaghah nanti di sini ada bayan, ada badi, ada ma'ani, dan di situ kita akan ketemu tentang macam-macam takwil, macam-macam isti'arah, ya kan, isti'arah lafziyah, isti'arah makniyah dan lain sebagainya. Kita akan ketemu di sana. Seperti halnya ketika saya mengatakan Anda itu panjang tangan, atau Anda itu tangannya panjang. Ini hanya sesungguhnya adalah dua kata yang dibolak-balik.
Tetapi meskipun dua kata yang dibolak-balik, maknanya tetap berbeda. Ketika saya mengatakan Anda tangannya panjang, ini merupakan makna hakiki seseorang bahwa tangan dia itu memang panjang. Tetapi ketika saya mengatakan Anda panjang tangan, ini merupakan bahasa kiasan bahwa Anda adalah seorang pencuri. Sesungguhnya istilah takwil ini sendiri bukan hanya ada di dalam bahasa Arab. Kata-kata kiasan, kata-kata sastra, ungkapan-ungkapan romantis, ungkapan-ungkapan yang menyentuh hati, yang ya nyeni istilahnya itu, yang mengandung sastra, ini bukan hanya ada di dalam bahasa Arab. Seluruh bahasa di dunia ini mempunyai titik kesamaan, karena sesungguhnya bahasa itu merupakan ungkapan-ungkapan kata-kata yang ia itu ada di dalam otak kita, yang kemudian keluar lewat mulut kita. Makanya bahasa dikatakan al-kalamu huwal lafdzul murakabu al-mufidu bil wad'i. Bahasa itu merupakan ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita, ya kan, yang merupakan ia itu ungkapan yang sudah umum digunakan oleh masyarakat tempatan. Jadi kalau bahasa itu meskipun berbagai macam, ada titik-titik kesamaan, yaitu ungkapan-ungkapan yang berusaha disampaikan oleh mulut kita, dari otak kita, dari hati kita. Meskipun memang terkadang mulut kita itu terkadang tidak mampu untuk mengungkapkan seluruh yang ada di dalam hati kita, sehingga terkadang ungkapan-ungkapan itu yang muncul adalah ungkapan-ungkapan yang romantis, ungkapan-ungkapan yang sastrawi, ya kan, yang mengandung sastra, yang majazi, yang kiasan dan sebagainya. Itu ada di seluruh bahasa di dunia. Jadi intinya adalah bahwa kita tidak dapat mengingkari adanya takwil. Mereka yang mengingkari takwil ini sesungguhnya mengingkari kaidah bahasa yang sudah ada di seluruh dunia, kaidah bahasa yang sudah umum. Demikian, wallahu a'lam billaahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.